一位杀我大军，我死！不堪一击，找死吗？ Halo guys, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Untuk episode kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film dan web series dari film Martial Master untuk part terbarunya. Bagi teman-teman semua yang belum sempat menonton video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian baru mampir untuk mensupport channel ini terus agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur cerita Martial Master. Di episode terakhir kemarin, si Kong Jiansu menggunakan teknik niat pedang dan menyerang Qin Chen. Qin Chen juga tahu kalau si Kong Jiansu adalah praktisi muda yang jenius, tapi ia salah memilih lawan. Lord Qin Chen pun menunjukkan kepadanya apa itu teknik pedang tanpa batas yang sebenarnya. Qin Chen langsung menunjukkan dan menyerang si Kong Jiansu dengan teknik pedangnya. Qin Chen juga terus-menerus menyerangnya dan tidak memberi kesempatan si Kong Jiansu untuk menghindar. Dan membuat si Kong Jiansu terkena niat pedang Qin Chen. Ia pun terluka dan terjatuh. Topeng penutup wajahnya pun remuk terkena serangan Qin Chen. Si Kong Jiansu sangat kesal dengan Qin Chen karena telah merusak topengnya. Seketika ia pun menyerang Qin Chen, namun Qin Chen dengan mudah mengkonternya. Lalu si Kong Jiansu berubah bentuk menjadi setengah iblis yang menyatu dengan kristal darah binatang darah setelah bloodline-nya terbakar. Yang Mulia juga terkejut melihat si Kong Jiansu yang berubah menjadi setengah iblis. Si Kong Jiansu langsung mengeluarkan formasi pembunuh untuk menyerang Qin Chen. Namun Lord Qin Chen masih dengan mudah mengkonternya dan membuat si Kong Jiansu hancur tak tersisa. Si Kong Jiansu pun mati oleh Lord Qin Chen. Lalu Qin Chen berkata kepada praktisi di sana, siapa lagi selanjutnya yang ingin bertarung dengannya. Para praktisi dinasti kelas atas pun sangat terkejut karena si Kong Jiansu benar-benar dikalahkan oleh Qin Chen. Qin Chen juga bertanya kepada praktisi yang tersisa dari dinasti Dajin, apakah masih ingin bertarung dengannya. Praktisi tersebut pun langsung menyerah dan ketakutan. Lalu, wasit berkata kepada semua peserta yang belum mendapat tempat arena untuk maju dan menantang ke atas arena. Namun, para praktisi di sana memilih menyerah dan ia sangat yakin dinasti Wei akan dipromosikan menjadi dinasti menengah. Dinasti Yuan juga tidak berani menantangnya. Ia juga berkata kalau dinasti Wei pasti akan menang. Praktisi dari dinasti Luo juga memilih mundur dan menyerah. Salah satu praktisi dari 5 teratas juga terkejut kenapa tidak ada dinasti kelas bawah yang menantangnya lagi. Dan kenapa mereka yakin kalau dinasti Wei akan menjadi dinasti menengah. Karena sudah tidak ada yang berani menantangnya, Qin Chen meminta kepada wasit untuk mengumumkan hasilnya. Seketika wasit pun mengumumkan kalau dinasti Wei dipromosikan menjadi dinasti menengah. Para tetua sangat senang karena Qin Chen berhasil memenangkan tempat arena. Leluhur Liu juga sangat senang karena Qin Chen berhasil merebut tempat dinasti menengah dari dinasti Dajin. Para praktisi di sana mengatakan kalau dinasti Wei sangat ceroboh karena telah membunuh orang-orang dinasti Dajin. Meski telah dipromosikan menjadi dinasti menengah juga tetap bermasalah. Cepat atau lambat, mereka akan hancur. Lalu di saat Qin Chen keluar dari arena dan akan pergi bersama para tetua, ada sekelompok praktisi yang datang dan mereka adalah Yuan Hengkong tetua dari dinasti Dajin. Ia tidak membiarkan Qin Chen dan yang lainnya pergi karena orang-orangnya mati olehnya. Dan Yuan Hengkong adalah praktisi di ranah Martial King tingkat 7 tahap menengah, yang baru dipromosikan dari dinasti Dajin. Dan sebelumnya, Yuan Hengkong awalnya adalah ketua sekte bilah darah. Ia juga salah satu praktisi terkuat dari dinasti Dajin. Orang-orang di sana pun tahu kalau dinasti Wei dalam masalah besar. Lalu Tuan Yuan tidak membiarkan Qin Chen pergi begitu saja. Ia ingin Qin Chen memberikan penjelasan kepadanya.
Leluhur Liu juga berkata kepada Tuan Yuan kalau kompetisi arena menyangkut hidup dan mati. Semua orang di sana juga bisa bersaksi. Namun Tuan Yuan dari dinasti Dajin tetap tidak terima karena itu mencoreng pamor dinasti Dajinnya. Dan hari ini ia meminta dinasti Wei untuk melepaskan kesempatan untuk dipromosikan dan menyerahkan Qin Chen yang telah membunuh orang-orangnya. Akan tetapi, leluhur Liu tidak mau menurutinya. Tuan Yuan sangat kesal karena leluhur Liu menantangnya. Dan ia berkata kepadanya untuk jangan menyalahkan dirinya jika ia tidak berbelas kasihan kepada dinasti Wei-nya. Ia langsung menggunakan tekniknya untuk menyerang leluhur Liu dan yang lainnya. Leluhur Liu mencoba menahan serangannya. Namun ia langsung terpental dan terluka oleh serangan Tuan Yuan. Lalu leluhur Liu meminta Qin Chen dan yang lainnya untuk pergi terlebih dahulu dan ia akan mencoba menahannya. Leluhur Liu juga tidak percaya kalau Tuan Yuan bisa melanggar aturan di kota Shaotian. Para tetua juga ikut membantu leluhur Liu untuk menyerang. Di saat bersamaan, Qin Chen langsung mengeluarkan token penguasa kebun dan meminta bantuannya. Tuan Yuan dengan sombongnya berkata kalau dinasti Wei tidak tahu mana yang baik dan buruk. Ia langsung mengeluarkan teknik andalannya untuk menyerang semua tetua di sana. Leluhur Liu dan para tetua pun mencoba menangkis serangannya. Namun apa daya karena kesenjangan kekuatannya, yang mulia dan yang lainnya pun terluka dan terpental oleh serangan Tuan Yuan. Akan tetapi, berbeda dengan Lord Qin Chen. Ia dengan santainya berdiri sambil memandangi Tuan Yuan yang sebentar lagi akan tunduk kepadanya. Tuan Yuan juga dengan sombongnya kalau semua praktisi dinasti Wei itu lemah. Ia mencoba menyerang kembali ke arah Qin Chen dengan kekuatan pedang darahnya. Qin Chen tidak goyah sedikit pun dan tetap berdiri tegak di sana. Orang-orang di sana pun hanya bisa menyayangkan dengan dinasti Wei-nya yang akan hancur. Akan tetapi di saat serangan Tuan Yuan akan mengenai Qin Chen, tiba-tiba ada seseorang yang menolong dan menangkis serangan Tuan Yuan. Tuan Yuan pun terkejut dan ia ingin tahu siapa yang berani ikut campur dengannya. Ia berteriak seolah-olah paling kuat dan tidak ada tandingannya. Namun di saat ia tahu kalau yang datang adalah penguasa kebun Raja Obat, ia sangat ketakutan. Lalu bagaimana keseruannya? Mimin akan bahas di episode mendatang ya. Terima kasih. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.